Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Varianti SEMSI selaku dosen wali pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, dan yang saya hormati dan saya banggakan pula rekan-rekan kelas 7C beserta para penonton yang berbahagia. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak cinta. Oleh karena itu, izinkan saya sebelum masuk ke video ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidal Hasim dengan NIM 19651066 dari kelas 7C Akuntansi Manajerial. Saya di sini akan membahas tentang perencanaan dan pengendalian. Penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang tak terpisahkan. Perencanaan yang melihat ke masa depan yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Pengendalian yang melihat ke belakang yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun. Perbandingan ini kemudian dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan tujuan di masa depan yang diinginkan. Jadi perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Kelebihan yang akan didapat dari anggaran yang pertama adalah memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuatan keputusan. Yang ketiga, ada menyediakan standar untuk evaluasi kerja. Yang keempat, ada memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk anggaran induk biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fisikal perusahaan. Komponen utama anggaran induk adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah anggaran operasional dan yang kedua adalah anggaran keuangan. Yang pertama, anggaran penjualan. Proyeksi yang memuat perkiraan penjualan dalam unit dan uang yang telah disetujui oleh komite anggaran. Contoh, Caldok adalah produsen balok dan pipa beton. Contoh satu merupakan contoh dari anggaran penjualan untuk produksi balok beton. Untuk mempermudah, kita asumsikan Caldok hanya memiliki satu produk, yaitu balok standar yang berukuran 8 x 8 x 16 inch. Contoh pertama bisa dilihat dari kotak yang telah tersedia di PPT, yaitu bentuk dari jurnalnya anggaran penjualan dalam ribuan untuk tahun yang berakhir di tanggal 31 Desember 1998 dengan 4 kuartal, yaitu unit dari kuartal pertama 2000, kuartal kedua 6000, kuartal ketiga 6000, dan kuartal keempat 2000 dengan nominal tahun 16.000. Terus harga jual per unit adalah 0,70 US dollar di kuartal pertama, di kuartal kedua dengan nominal yang sama 0,70 US dollar, dan kuartal ketiga 0,80 US dollar, dan kuartal keempat 0,80 US dollar, dan per tahunnya mencapai 0,75 US dollar. Dengan nominal penjualan di kuartal pertama adalah 1.400 US dollar, di kuartal kedua 4.200 US dollar, dan kuartal ketiga 4.800 US dollar, dan kuartal keempat adalah 1.600 US dollar, dengan per tahunnya adalah 12.000 US dollar. Anggaran produksi. Anggaran produksi menjelaskan beberapa banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung jumlah unit yang diproduksi, diperlukan data jumlah unit yang dijual serta jumlah unit pada persediaan awal dan akhir. Dengan rumus, unit yang diproduksi sama dengan penjualan yang diharapkan unit, ditambah persediaan akhir per unit dikurang persediaan awal per unit. Contoh 2, berikut adalah contohnya yang ada di tabel slide kedua, yaitu anggaran produksi untuk masa tahun yang sama dengan kuartal yang sama.
Ketiga adalah anggaran bahan baku langsung, merupakan anggaran pembelian dan bergantung pada penggunaan bahan baku dalam produksi serta kebutuhan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Dengan rumus pembelian sama dengan bahan langsung untuk produksi ditambah persediaan akhir bahan langsung yang diinginkan dikurang persediaan awal bahan langsung. Contoh ketiga, sama seperti contoh yang kedua ada dalam tabel dengan tema anggaran bahan baku langsung dengan tahun yang sama di 31 Desember 1998 dengan kuartal yang sama 4 kuartal per tahun. Yang keempat ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini menunjukkan total jam kerja langsung yang diperlukan dan biaya yang terkait untuk membuat sejumlah unit produk dalam suatu anggaran produksi. Contoh, bila bat 100 balok beton membutuhkan 1,5 jam tenaga kerja langsung, maka waktu tenaga kerja langsung per balok 0,015 jam. Dalam anggaran ini, tarif upah per jamnya adalah 10 US dollar. Contoh keempat, sama seperti contoh-contoh sebelumnya, ada dalam tabel dengan tema anggaran tenaga kerja langsung dengan tahun yang sama dan kuartal yang sama. Yang kelima ada anggaran overhead, menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tak langsung, tidak seperti bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya tidak langsung tidak terdapat hubungan antara masukan dan keluaran. Contohnya, diasumsikan terdapat dua biaya overhead, satu untuk aktivitas overhead yang bervariasi berdasarkan jam tenaga kerja langsung, dan satu lagi yang jumlahnya tetap. Tarif overhead variabel adalah 8 US dollar per jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap dianggarkan sebesar 1,28 US dollar atau 320.000 US dollar per kuartal. Dengan menggunakan informasi ini dan jam kerja langsung yang dianggarkan dan anggaran tenaga kerja langsung, maka contoh 5 seperti ini bentuknya, ada anggaran overhead dengan tahun yang sama dengan kuartal yang sama dengan total kuartal per tahun adalah 3.200 US dollar. Selanjutnya yang keenam ada anggaran beban penjualan dan administrasi, menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi, sebagaimana halnya dengan penjualan dan administrasi, dapat dibagi menjadi komponen tetap variabel beban yang bervariasi dengan aktivitas penjualan mencakup komisi penjualan, beban pengangkutan, dan perlengkapan. Contoh keenam ada seperti yang di tabel, dengan tema anggaran beban penjualan administrasi dengan tahun yang sama akan berakhir di tanggal 31 Desember 1998 dengan kuartal 1, 2, dan 3 dan 4 per tahunnya. Yang ketujuh ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga merupakan masukan penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Contohnya seperti tabel berikut ini. Perusahaan yang sama Cotblok INC dengan anggaran persediaan akhir barang jadi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 1998. Perhitungan biaya per unit, bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan tetap total biaya per unit selama 1 tahun adalah 0,16 US dollar. Dengan rumus overhead tetap yang dianggarkan pada contoh kelima dibagi dengan jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan di contoh keempat dengan nominal 1.280 US dollar dibagi dengan 240 sama dengan 5,33 US dollar. Selanjutnya, yang kedelapan adalah anggaran harga pokok penjualan, merupakan harga yang diharapkan untuk barang yang dijual. Laporan ini terakhir sebelum membuat laporan laba rugi. Contohnya dengan mengasumsikan nilai persediaan awal barang jadi sebesar 555.000 US dollar. Contoh harga pokok penjualan ini dapat kita susun berdasarkan contoh 3, 4, 5, dan 7. Contohnya seperti tabel di bawah ini, anggaran persediaan barang akhir jadi dalam ribuan untuk tahun yang berakhir sama seperti tabel-tabel sebelumnya 31 Desember 1998.
dengan memasukkan nominal bahan langsung yang digunakan pada contoh ketiga dengan nominal 4.160 US dollar dan tenaga kerja langsung yang digunakan pada contoh keempat 2.400 dan overhead pada contoh kelima dengan 3.200 dengan total biaya produksi yang dianggarkan adalah 9.760 US dollar. Persediaan awal barang jadi sebesar 55 dan barang yang tersedia untuk dijual adalah 9.185 US dollar. Dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi contoh ke-761 dengan nominal harga pokok penjualan yang dianggarkan terakhir adalah 9.754 US dollar. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya adalah pembuatan anggaran keuangan. Anggaran lainnya yang terdapat dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan yang tersusun sebagaimana biasanya. Yang pertama ada anggaran kas, yang kedua anggaran neraca, yang ketiga anggaran pengeluaran modal. Penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran merupakan alat pengendalian suatu pengusaha yang bermanfaat untuk keperluan suatu perusahaan. Perlu diperhatikan dua hal yang penting, yaitu menentukan bagaimana jumlah yang dianggarkan serta membandingkan dengan hasil yang aktual dan mempertimbangkan dampak dan anggaran itu terhadap manusianya. Anggaran statis. Anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan. Karena anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas yang anggarannya tidak begitu berguna bila digunakan untuk menyusun laporan kinerja. Untuk membuat laporan kinerja yang lebih berguna, biaya aktual dan biaya yang diharapkan harus dibandingkan pada tingkat aktivitas yang sama. Selanjutnya ada anggaran fleksibel. Anggaran yang menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentan aktivitas. Tiga kegunaan utama dari anggaran fleksibel. Yang pertama dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Yang kedua dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas tertentu aktual. Yang ketiga ada dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Dimensi perilaku dari penganggaran. Anggaran sering sekali digunakan untuk menilai suatu kinerja para manajer baik bonus, kenaikan gaji, dan promosi. Ditentukan oleh kemampuan manajer dalam mencapai atau melampaui tujuan yang ditentukan. Yang pertama ada perilaku positif terjadi bila tujuan dari setiap manajer sesuai dengan organisasinya. Yang kedua ada perilaku disfungsional merupakan perilaku individu yang memiliki konflik dasar dari tujuan organisasi. Umpan balik terhadap kinerja secara berkala. Dengan memberikan laporan penilaian kinerja secara berbeda dalam waktu menjadikan mereka mengetahui keberhasilan upaya yang telah dilakukan, dapat mengambil tindakan korektif dan mengubah rencana bila perlu. Insentif moneter dan non-moneter. Individu termotivasi tidak hanya oleh hadiah. Selain faktor ekonomi, individu termotivasi oleh jaringan kompleks dan psikologi, serta faktor sosial. Hal yang dapat digunakan perusahaan untuk memengaruhi para manajer agar menyerahkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif ini dapat bersifat negatif maupun positif. Insentif negatif menggunakan ancaman hukuman untuk memotivasi, sedangkan insentif positif menggunakan hadiah. Penganggaran partisipatif memberikan kesempatan bagi para manajer untuk menyusun suatu anggaran. Dalam hal ini, penekanan dilakukan tujuan secara umum, bukan pada setiap anggota. Penganggaran partisipatif memiliki tiga masalah, yaitu yang pertama, penetapan standar yang dapat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Yang kedua, memasukkan stok dalam anggaran atau mengamankan anggaran. Yang ketiga dan yang terakhir, partisipasi semu. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran lainnya. Yang pertama ada anggaran untuk perusahaan jasa dan dagang. Pada perusahaan jasa yang mencari laba, anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan mengidentifikasi setiap jasa serta kualitasnya yang akan dijual. Karena tidak mempunyai persediaan barang jadi, maka jasa yang diberikan merupakan jasa yang terjual. Yang kedua adalah penganggaran dasar nol atau zero base. Penganggaran ini merupakan sebuah pendekatan alternatif
operasi yang sedang berlangsung dianalisis, dan kelangsungan kegiatan atau operasional dipertimbangkan atas dasar kebutuhan atau kegunaan bagi organisasi. Beban untuk membuktikan kegunaan pengeluaran uang diberikan kepada setiap manajer, setiap subunit dalam setiap perusahaan melalui dari awal dan menyusun berbagai anggaran untuk setiap paket keputusan yang sedang dipertimbangkan. Mungkin itu saja video kita kali ini, video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.